Ada yang pernah ya berarti ya. Jadi di sini kakak jelaskan sebelumnya. Jadi konseling kelompok itu adalah dimana seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok dimana kita menjadi pribadi yang lebih terbuka lagi, lebih jujur, menceritakan permasalahan kita lebih terbuka satu sama lain, dan juga asas keterbukaan itu kita diajarkan untuk jujur. Semuanya nanti saya harapkan lebih terbuka satu sama lain dan juga menjaga asas kerahasiaan, di mana apa yang sudah kita ceritakan hari ini, apa yang akan kita dengar hari ini untuk dijaga dan satu bocor ke lain-lainnya. Ada tahu kan konseling kelompok jadinya? Oke. Sebelum kita mulai kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan nama saya Rati Permata. Mungkin dari sebelah kanan boleh perkenalan dulu ya. Mbaknya. Perkenalkan nama saya Nurjadinda. Ana ya. Ya. Perkenalkan nama saya Nurjadinda. Dipanggil apa? Panggilan. Damir. Oke. Abangnya? Nama saya Dewa Dewati, Panggil? bisa dipanggil ini. ID ya? Oke. Mbaknya? Perkenalkan nama saya Intan. Oke. Sebelahnya? Perkenalkan nama saya Natasha Putri, bisa dipanggil Tia. Oke. Semuanya sudah kenal satu sama lain ya. Berarti tadi Ana, Zamir, Aidil, Intan, sama Tia ya. Nah, kita langsung mulai saja. Mungkin untuk menceritakan masalahnya seperti yang saya ceritakan tadi, dimulai
ternyata saya itu memang tidak ada basic di sana, yang mana dulunya saya itu tidak mengenal kayak saya itu kayak introvert. Tapi ngambilnya komunikasi Tapi yang yang komunikasi ya itulah saya masih selama kuliah itu kayak kaget sama dunia kuliah sekarang sama dunia saya sebelum kuliah. Kayak ngambil komunikasi itu harus pandai berbicara di depan publik, kayak banyak lagi kayak meditan video kayak selayaknya komunikasi ya. Nah mungkin saya itu belum dapat basic saya di situ. Mungkin sekarang itu saya itu lagi membiasakan diri aja, mencari dari diri saya di mana saya itu bisa berkembang di jalan hidup yang saya ambil sekarang. Oke, jadi sudah dapat tempat untuk latih basicnya, Mbak? Untuk sekarang sih belum. Mungkin saya akan membiasakan diri saya untuk sekarang. Selain permasalahan di dalam perkuliahan, Mbaknya, kalau masalah berbicara yang mungkin bisa dilatih seiring dengan waktu ya sama perkuliahan. Tapi ada nggak masalah lain di dalam perkuliahan selain komunikasi yang kurang baik? Mungkin dari dosennya ya. Dosennya, Ya, gimana? banyak dosennya mungkin ada yang killer lah, ada yang kayak dosen itu kayak dia tuh mengambil keputusan dari dia sendiri, tidak menanyakan pada mahasiswanya. Gitu. Dia kayak mengambil keputusan itu sendiri, kayak mengganti jam pelajaran misalnya atau ganti hal itu, dia tidak nanya lagi sama kami sebagai mahasiswanya kan. Dia langsung menetapkan kayak waktunya diganti jam 2 dari jam 10 tadi dari jam 2 atau dari hari Kamis diganti hari Jumat. Kayak itu tidak ada lagi komunikasi lagi kayak gitu. Jadi itu bukan masalah pribadi aja kan ya, kalau masalah dosennya nggak bilang sama kalian sekelas misalnya kan tiba-tiba ganti jam, tiba-tiba minggu waktu, itu kan biasa permasalahan dari dosennya. Oke. Jadi selain itu ada mungkin cukup ada harapan Mbak Ana setelah menceritakan ini tadi ada harapan ke depannya. Mungkin harapan saya
cerita-ceritanya, misalnya aplikasi, soalnya itu dalam organisasi. Di dalam organisasi. Jadi mungkin intinya yo mereka itu nuduh kalau dia itu ngasih screenshotan chat grup kelas ke anak organisasi ini. Misalnya mereka kayak marah gitu gara-gara mau ada webinar, tapi dengan budget yang harus dibayar 10.000, tapi benefitnya cuma ada sertifikat, jadi mereka marah gitu kan. Terus mintalah untuk dia turunkan harga ke 5.000. Sudah dia minta turunkan, ternyata nggak bisa karena 10.000 itu udah mencangkup bayar materi sama bayar Zoom. Jadi tidak bisa lagi untuk dikurangkan. Jadi 10.000 itu udah cukup. Jadi dia terus dulu kan guru kelas, dan masih anak kelas itu masih komplain dulu soal itu. Sampai salah satu anak kelas itu ngechat dia nanya kalau ini wajib atau enggak yang 2 juta sama dosen sebagai syarat untuk absen UAS. Karena mereka dengar dosen mata kuliah tersebut mewajibkan itu sebagai absen sebagai syarat absen kelas. Jadi mereka tuh kayak marah gitu, kenapa hal tersebut dijadikan embel-embel untuk UAS, untuk nilai UAS ya. Terus karena dia yang kurang tahu juga, jadi dia tanya ke orang yang ngasih tahu itu diwajibkan. Pas dia tanya, ternyata tidak ada bukti dari mereka yang ngasih tahu kalau dosen tersebut mewajibkan. Nah, dia tidak tahu selanjutnya gimana, tapi Oke, lanjut. tapi tiba-tiba besoknya, tiba-tiba sorenya itu dosen dari mata kuliah tersebut memanggil 2 anak kelas kami untuk menghadap ke dosen yang mereka sebutkan mewajibkan tadi. Terus iya dipanggil. Jadi mahasiswa yang disuruh menghadap Pak Mus ini ada 1 orang kan. Jangan seperti ini ya. Oke, jadi disuruh menghadap. Iya, disuruh menghadap salah satu dosen yang mewajibkannya tadi, menghadap ke kapologi. Pas disuruh itu dia juga kurang tahu kan apa informasi yang dijelaskan sama mereka. Terus keesokan harinya baru dijelaskan sama salah satu mahasiswa tadi, teman sekelas dia sendiri. Katanya mereka bukan nuduh, mereka tuh kayak Judge. ya ngejudge langsung, kayak menyindir dia bagi-baginya, kayak ngomongin screenshotan lah atau siapa lah yang ngasih tahu dosen itu lah, kayak taruh dia semua gitu kan. Jadi dia diam karena dia ngerasa kayak mereka ini nuduh dia nih gitu kan. Cuma dialah pas rundingan aja sekelas baru dia nyampaikan. Pas sudah rundingan dari kita tahu semuanya, ternyata yang screenshotan itu bukan screenshotan yang anak kelas, tapi screenshotan chatan dari dia sama yang anak organisasi tadi. Nah, screenshotan itu dikasih ke kapolodi tadi, ternyata bukan yang screenshotan kelas dia tadi. Jadi ada salah satu anak kelas itu yang langsung marah sebelum tahu hal tersebut, langsung marah ngejudge kayak itulah di kelas tuh ada yang cepu, ada yang inilah itulah, itu tuh segalanya ke Via kan. Jadi sudah mereka menjelaskan yang kanan dan menjelaskan juga apa yang salah paham itu tadi. Dan pada akhirnya mereka tahu dari pihak Via dan akhirnya minta maaf. Oke, minta maaf. Sebelumnya mereka menjudge dia, kan? Menjudge-nya kayak gimana itu kata-katanya? Kasar atau gimana? Cukup kasar karena mereka menjudge itu pakai emosi. Oh, gitu. Ya, emosi yang langsung melengking hebatnya langsung di depan anak kelas semuanya. Marah. Iya. Gimana perasaan dia pada saat itu? Jelas sakit.
lagi, apalagi difitnah di depan orang-orang, dipermalukan. Seperti pertanyaan kenapa mereka tidak menanyakan langsung dulu ke dia sebelum mereka menghujat di depan orang. Oke. Takutnya kan mereka malu sendiri dengan apa yang mereka judge, apalagi cuma satu pihak. Jadi permasalahannya pada pertemanan ya. Sampai sekarang masih berteman. Mungkin untuk berteman masih, cuma kalau untuk dekat lagi sebenarnya tidak dulu. Oh, nggak dekat lagi ya. Nggak kayak dulu. Dulu sedekat apa? Teman dekat. Dia mereka itu cuma satu circle dari satu. Yang benar-benar dekat berarti ya. Oke. Dari dunia kemana berarti kalau masalah itu sampai marah-marah dan dia hubungannya sekarang nggak dekat lagi ya. Kalau masalah berteman masih bulan masih Cukup masih. ya harapan dia ke depannya dari permasalahan yang dia jelaskan dia alami sekarang apa? Untuk harapan ke depannya, minta tolong kepada teman-teman semuanya lah yang di sini ataupun yang teman-teman dia sendiri, kalaupun ada masalah itu dilihat dari dua sudut pandang. Jangan hanya satu sudut pandang terus menjudge yang satunya, padahal belum tahu di yang sisi ini apa problemnya, gimana. Ya, oke. Itu harapan dia ya. Jadi permasalahan pada pertemanannya, cerita pertemanan yang tiba-tiba marah-marah tanpa tahu kebenaran yang kita alami itu apa gitu. Kita teman kita nggak tahu yang kita alami saat ini itu apa gitu, tanpa tahu tanpa bertanya tiba-tiba menyalahkan kita gitu ya. Di depan umum juga ya, sama orang di depan satu kelas itu buat yang mungkin jadi sakit hati. Mungkin dari pihak yang dijelaskan tadi saya sebutkan sedikit bahwasanya kita harus dalam pertemanan itu kita harus tahu dulu gitu teman kita ini permasalahannya di mana gitu. Itulah pentingnya kita mendengarkan permasalahan teman kita sendiri. Kita dengarin dulu dia ini masalahnya di mana. Jangan langsung mendengar kata-kata dari orang lain tanpa kita mendengar dari teman kita sendiri gitu kan. Jadi berarti kita lebih memilih mendengarkan orang lain dari teman kita sendiri yang tadinya sudah lama berteman rusak pertemanan gitu. Oke, lanjut mungkin itu dari masalah dia. Oke, mungkin Kak Zani boleh menceritakan masalahnya. Mungkin dari saya dari segi paman di rumah. Rumah, oke, gimana itu? Kalau tahun-tahun kemarin kan itu kami punya sawah. Oke. Jadi sawahnya itu diberikan kepada orang, lalu orang itu yang memproduksinya. Oh gitu, gimana ya, disewa ya? Ya. Oh, Jadi hasilnya nanti dibagi tiga. Jadi kami cuma dapat kurang lebih seperempat. bagi tiga dengan siapa itu? Dengan- komite. Ya, dengan kami. Sama yang disewakan. Satu lagi? Itu hasil dari ini, hasil dari hasil dari Upah orang. Upah, Oke. jadi kami sudah beberapa tahun kan kekurangan pangan dalam segi beras kan. Jadi setiap tahunnya kami kekurangan. Jadi kami terus setiap tahun itu membeli beras dalam jumlah yang tidak sedikit dan harganya juga tidak rendah. Nah, harganya semua harga dari tahun ke tahun. Nah, alhamdulillah dari kejadian-kejadian yang lalu dari tahun-tahun belakang, tahun ini kami mencoba untuk memproduksi sawah kami itu sendiri. Nah, Dari sewa kan? ya, jadi hasilnya full kembali ke kami. Nah, itu. Jadi hasilnya itu sangat berlimpah yang kami dapatkan, bisa berkali-kali lipat, berkali-kali lipat dari yang kami dapatkan setelah memberikan kepada orang lain. Jadi permasalahannya
nyewa mesin. Nyewa mesin. Ya, Itu nyewa mesinnya berapa? Mahal atau lumayan lah, di atas 800. 800.000? Oke. Jadi biar agak mempermudah kami dalam memanen hasil sawah tadi, jadi kami menyewa itu mesin panen padi, jadi agak lebih ringkas dan cepat. Oke, jadi dari sebelumnya mungkin dari hasil panen itu tercukupi biaya kuliah, biaya keluarga, beras tadi memang dikonsumsi sendiri atau untuk dijual lagi jual mana? Kalau jadi gini, kami kan tahun ini agak lebih banyak mendapatkan beras, jadi sekitar kurang lebih 50 karung. 50 tahun. 50 karung. Nah, jadi kami rencananya itu jika orang lain mencari beras atau kekurangan dalam tahun-tahun ini, jadi kami akan menjualkan beras kami kepada orang yang mencari. Oh, kalau orang nyari baru dijualkan ke orang tersebut ya. Oke. Itu ya. Jadi permasalahannya pada ini yang kemarin beras ya. Sekarang sudah inisiatif sendiri ya. Berarti untuk tidak menyewakan lagi, untuk digarap sendiri dari keluarga Zamin sendiri ya, yang itu membuahkan hasil yang lebih memuaskan dari sebelumnya gitu. Oke. Lebih tercukupi kebutuhan berasnya, tidak beli beras lagi gitu. Oke. Itu ya. Setelah Zamil menceritakan hal ini, apa harapan Zamil ke depannya? Harapan kedepannya agar lebih mempertahankan kejadian yang seperti ini. Ya, jangan lagi memberikan atau menyewakan sawah kepada orang lain. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama ya, seperti yang tahun kemarin. Kata Zamil, tahun kemarin itu susah ya, beli beras susah gitu. Jadi tercukupi nggak kebutuhan? Kalau tercukupi sih tercukupi, cuman kebutuhannya itu kurang kalau untuk ini. Untuk kuliah gimana? Cukupi. Tercukupi, oke. Berarti tetap tercukupi, tapi untuk beras masih beli sendiri tahun kemarin, sekarang udah nggak lagi ya. Berarti udah limpah sekarang berasnya. Oke, itu dari Zamil ya. Harapan kedepannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada ekonomi keluarganya Zamil. Oke, itu permasalahannya. Mungkin Kak Ayudil boleh ceritakan? Baiklah, mungkin Ya. saya mau menceritakan apa masalah yang sering saya alami di hidup saya. Yang pastinya yang sering saya alami itu saya suka menyepelekan hal-hal yang kecil sehingga terkadang merembet ke hal-hal yang lebih besar. Karena saya sering teledor masalah barang, masalah uang, masalah semuanya, masalah diri saya sendiri, kedisiplinan, dan masih banyak hal yang lain yang belum tertata di hidup saya. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang mungkin di diri saya sendiri yang belum bisa menata diri sendiri, yang belum disiplin, belum bisa ingat semua yang apa yang saya harus lakukan, belum punya strategi hidup, belum punya tatanan hidup yang baik mungkin. Karena mungkin di diri saya sendiri belum punya motivasi yang begitu besar mungkin. Karena sering kalinya tadi saya mempunyai keteledoran tadi, saya juga sering mengalami teguran-teguran mungkin ujian-ujian dari Allah karena keteledoran tadi. Sering mengalami kehilangan, berusaha barang, mungkin kesalahan saya sendiri, mungkin itu. Kehilangan yang Aidil alami yang disebut tadi ya, misalnya Kehilangan materi seperti dari hal kecil, mungkin uang yang kecil,
sehingga pernah kehilangan HP, bahkan yang paling besar itu motor. Oke, panggilan motor juga. Jadi itu permasalahan Aidil ya, karena keteledoran dari diri Aidil sendiri, kata Aidil tadi, jadi membuat kehilangan hal-hal yang berharga mungkin ya, benda-benda bermanfaat yang berharga bagi Aidil sendiri. Itu gimana? Waktu Aidil mengalami kehilangan itu, apa yang Aidil rasakan? Ketika saya mendapat kehilangan atau ujian tersebut, Iya. saya selalu mencoba untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi, yang bisa menata diri saya sendiri agar tidak mengulangi hal tersebut. Gitu. Jadi dari kesalahan itu udah Selalu mencoba. selalu mencoba ke depannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi itu harapan Aidil juga ya, berarti ya, harapan ke depannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dilakukan pada hari ini, untuk tidak kehilangan lagi gitu. Oke. Pada saat Aidil mengalami itu, yang Aidil rasakan apa? Sedih apa gimana? Saya ketika hati saya tidak enak atau merasa tidak nyaman, saya seringkali emosi atau seperti orang yang temperamen. Oke, gimana tuh emosi maksudnya? Suka marah-marah, nggak suka lihat orang gitu. Marah-marahnya ke diri sendiri apa ke Ke orang semua lain? orang. Ke semua orang. Jadi ketika Aidil mengalami masalah itu, Aidil marah-marah dilibatkannya ke orang lain. Iya. Oke, ke semua orang yang ada di lingkungan Aidil berarti ya. Oke, jadi itu permasalahannya ya. Harapan Aidil apa ke depannya? Harapannya supaya saya bisa menata diri saya sendiri dan tidak mudah untuk menyepelekan hal-hal yang kecil. Oke, itu permasalahan Aidil ya. Kita sudah sama-sama dengar dari permasalahan satu sama lain ya. Untuk masalah saya yakin sebenarnya nggak ada nih yang menyepelekan masalah orang lain gitu. Permasalahan sekecil itu, sekecil apapun tetap besar bagi orang lain gitu ya. Jangan pernah menyepelekan kesalahan, permasalahan orang lain gitu. Bagi kita kecil, permasalahannya kecil nih gitu. Tapi bagi orang lain itu hal yang menyakitkan gitu ya. Hal yang membuat dirinya sangat ini nih jadi masalah hidup saya gitu. Jadi jangan pernah sepelekan masalah yang orang lain hadapi ya, teman-teman sekalian. Jadi di sini semuanya sudah memberikan harapan masing-masing. Ada yang masih mau menyampaikan permasalahannya lebih terbuka lagi dalam permasalahannya, ada masih mau menceritakan ulang ceritakan masalah? Mungkin cukup. Oke, cukup ya. Oke. Jadi yang dialami tadi Mbak Intan mengalami permasalahan pada pertemanan. Ana juga mengalami permasalahan pada perkuliahan yang tadi ya, sama keluarga juga ya. Nah, yang Zamil mengalami permasalahan pada keluarga tadi kan, ekonomi keluarga. Oke. Mbak Pia tadi juga ada permasalahan pada pertemanan juga ya, sama dengan Mbak Intan, dan Aidil juga pada permasalahan pada diri sendiri ya. Dari permasalahan-permasalahan semua yang sudah diceritakan kepada saya, ada nggak nih hal yang sudah dilakukan misalnya untuk merubah kesalahan-kesalahan permasalahan itu? Ada nggak yang sudah melakukan perubahan ke depannya? Udah mulai nih melakukan itu? Ada? Sudah mulai berubah misal? Ada dari permasalahan-permasalahan itu? Atau baru berharap saja harapan ke depannya gitu? Ada yang sudah mulai melakukan perubahan yang diharapkan, katanya diharapkan tadi? Sudah ada? Oke, masih belajar ya, masih mencoba untuk kedepannya gitu ya. Oke, selanjutnya saya juga kalau mengenai masalah juga pasti setiap orang punya masalah. Saya juga tadi yang dibilangkan Mbak Ana juga masalah kuliah ya. Saya juga dulunya pada saat kuliah itu saya mengalami banyak
bisa menyelesaikan permasalahan semuanya dengan baik gitu. Lebih terbuka lagi dengan orang lain gitu ya, seperti yang Intan sampaikan tadi. Punya masalah dengan pertemanan, pernah dipalakin juga, coba Intan lebih terbuka lagi kepada orang tua gitu. Kita lebih terbuka lagi kepada orang yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Seperti yang Idil alami itu kan, permasalahannya sering marah-marahnya dilibatkan ke orang lain juga gitu. Coba untuk lebih memperbaiki diri untuk orang di sekitar kita itu untuk tidak terlibat dengan masalah kita gitu. Tapi boleh diceritakan gitu untuk lebih tidak meluapkan emosi saat kita menceritakan gitu. Oke. Nah, dari permasalahan kita alami saat ini, permasalahan kita ceritakan saat ini, ada yang mau ngasih kesimpulan, yang mau ngasih solusi atau apa dari permasalahan yang kami. Ada yang mau? Permasalahan siapa saja mau ngasih kesimpulan? Boleh? Ya? Jamil? Boleh? Dari yang sudah dengar permasalahan dari teman-teman anak, boleh? Itu permasalahan yang kita sama-sama kita dengar ya. Mungkin soal Mbak Intan ya, saya tadi mungkin kita boleh percaya sama kementerian akan tetapi dalam kepercayaan itu kita mempunyai kewaspadaan pada diri sendiri. Kayak kita tuh percaya, tetapi kita juga harus memikirkan kita juga, kayak bisa nggak dia mengembalikan diri kita ketika kita lagi butuh kayak gitu. Kayak kita tuh percayanya itu 50%, 50%nya percaya, 50%nya nggak percaya kayak gitu. Kayak bisa diseimbangi antara kita sama teman kita itu terbuka boleh, tapi jangan terlalu terbuka. Tapi kita tengok dulu kawan kita ini bisa nggak dipercaya. Gitu ya, mungkin itu aja juga Ivan kan. Ada yang lain? Mau? Ada? Oke, dari yang sudah semuanya menceritakan, apa nih yang dirasakan setelah meluapkan permasalahan yang menceritakan masalahnya? Apa yang teman-teman rasakan? Dari mana? Mungkin bisa lega ya, menceritakan tadinya menceritakan dari cerita saat ini ya. Bilangnya kami yang merasakan saat ini setelah menceritakan permasalahannya. Mungkin kalau Oke. enggak Iya. sedikit ringan Lega ya, jadi setelah kita menceritakan kepada teman-teman kita, setelah kita terbuka sama lain, lebih lega lah ya dari teman-teman kita. Oke. Jadi apa nih? Mungkin yang saya rasakan mungkin merasa alhamdulillah bisa memperbaiki diri saya dengan kesimpulan mengingatkan Oke. Ya. Kita apa tadi? Sama seperti yang tadi lega ya, lega ya. Oke, Mbak Tia, enggak? Sama juga. Sama. Lega ya, jadi setelah terbuka satu sama lain. Ya, oke. Ada yang mau memberikan pengalaman baru? Kita kan di sini sudah mendengar keluh satu sama lain, sudah lega. Jadi kita mendapatkan pengalaman yang baru ya. Jadi dari permasalahan di sini kita, apa ada yang mau menceritakan pengalaman yang baru yang kita dapatkan hari ini? mungkin itu ya. Oke, apa itu? Mungkin setiap kita menghadapi masalah itu mungkin kalau dari saya satu kuncinya itu memahami. Kalau kita paham dengan suatu hal, setiap permasalahan ini akan teratasi. Kalau kita paham, kita bisa menolong. Dan setelah menolong, mungkin kita bisa menghindari semuanya. Oke, lebih adil ya. Kalau untuk hal yang akan dilakukan ke depannya, sama-sama sudah tadi disebutkan semuanya. Hal apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk berubah, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama ya.
masih ada yang ingin disampaikan sampai saat ini? Permasalahannya masih ada? Oke, cukup. Baiklah, masih Pak? Cukup ya? Oke. Dari tadi kita sudah bahas masalah, sudah ada juga, sudah ada solusi untuk kedepannya. Mungkin karena waktu kita sudah cukup terkeras ya, dan masalah lain. Saya berterima kasih banyak karena semuanya sudah mau terbuka satu sama lain, mau menceritakan masalahnya. Mungkin kita cukupi dulu hari ini, tapi nantinya jika masih ada yang ingin melakukan konseling kelompok lagi, kita adakan pertemuan lagi selanjutnya. Mungkin hari ini kita cukupi dulu ya. Terima kasih banyak pada semuanya. Saya harap hal yang sudah kita lakukan pada saat ini kita jaga bersama-sama, jangan sampai pulang dari sini, jangan sampai ada yang mendengar lukisan dari kita semua yang di sini, karena kita menjaga asas kerahasiaan kita ya. Oke, terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kepada Allah juga saya mohon ampun. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.